Halo, selamat malam. Saya Dr. Sanitka atau bisa dipanggil Dr. Enid. Malam ini saya akan membahas tentang acne corporis dengan ID Derms. ID Derms merupakan sebuah platform yang didirikan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai kesehatan kulit dan juga perawatan kulit. Nah, semua narasumber di ID Derms ini merupakan anggota dari Perdoski, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Yang saat ini, pada malam ini, dokter yang akan menjadi narasumber saya adalah Dr. Teresia Movita, Spesialis Kulit dan Kelamin. Sudah ada. Halo, selamat malam, Halo, dokter. Selamat malam, dokter halo Dokter Teri. Enit. Halo. Koneksinya agak nggak benar kayaknya, Terganggu dok. ya tadi ya. Iya. Oke, dokter, saya izin membacakan CV ya, dok. Ya, Nah, boleh. Dokter Teresia Movita, spesialis kulit kelamin, atau bisa kita panggil dokter Teri ya, dok. Ya, Dokter Teri ini sudah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin dan juga dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (RSCM). Saat ini aktif juga sebagai sekretaris di kepengurusan Perdoski cabang Jakarta dan saat ini berpraktek di Jakarta juga ya, dok ya. ya, Oke, dokter, kali ya. ini kan saya mau membahas tentang acne corporis, dokter, atau bisa disebut jerawat di punggung atau back acne, gitulah dok. Soalnya kayaknya kalau pandemi gini banyak yang olahraga untuk menjaga imunitas, tapi ternyata ada problem yang timbul nih dok pada Iya, betul. jerawatan di punggung. Betul. Malam ini kita mau kupas tuntas. Teman-teman boleh komen boleh tanya di kotak komen atau bisa tanya di question and answer-nya. Ya, Untuk pertama mungkin pertanyaannya paling banyak nih dok. Sebenarnya acne corporis itu apa? Sama nggak sih sama acne yang ada di wajah, dokter? oke. Ya, akne yang biasa kita kenal itu kan banyaknya adanya di wajah gitu ya. Enit juga mungkin pernah nih kita kalau menjelang haid gitu ya, Iya sering dok. jerawatan gitu ya. Biasanya orang concernnya jerawat yang ada di muka karena mudah kelihatan ya. Kita mau mau foto, mau posting sesuatu di medsos kan pasti mukanya yang kelihatan. Iya benar Nah, dok. jadi iya, biasanya orang lebih aware kalau jerawat itu ada di wajah. Tapi ternyata jerawat itu nggak hanya ada di wajah loh. Jerawat itu juga ada di tempat lain. Jadi kayak di dada, di punggung, di bahu gitu ya. Nah, istilah kedokterannya adalah acne corporis gitu ya. Nah, akne yang jenis ini banyaknya ternyata lebih banyak di daerah punggung dibandingkan di daerah lain. Nomor dua yang tersering itu adalah di dada. Nah, karena dia banyaknya di punggung, sering juga disebut sebagai back acne atau backne gitu ya. Nah, jerawat jenis ini sayangnya kadang kita nggak aware nih. Karena itu tadi, biasanya orang Tutup kan kali ya dok. posting-posting, iya, orang posting-posting kelihatan wajah duluan. Jadi kadang orang nggak ngeh, ternyata jerawat itu juga bisa loh di dada, di punggung, sama di bahu gitu. Jadi sebenarnya termasuk jerawat juga nih Enit, cuman dia adanya di dada, punggung, sama bahu. Oke, berarti sama ya dok, intinya yang di wajah sama yang di Ya, punggung, cuma lokasinya betul. aja ya dok yang beda. Betul, ya. Terus ada juga nih pertanyaan dok, kok kenapa ya bisa timbulnya tuh di daerah punggung atau di daerah belakang gini, terutama yang paling banyak. Terus ada juga dia udah kena nih dok acne di punggung, terus misalnya udah hilang, terus bisa nongol lagi gitu. Kenapa ya Iya, dok? betul. Secara kalau kita belajar nih tentang kelenjar jerawat nih, ternyata di daerah dada dan punggung itu kelenjar minyaknya jumlahnya lebih banyak dan ukurannya lebih besar. Jadi produksi minyaknya pun lebih banyak sebenarnya. Apalagi kalau kita lagi sering aktivitas nih, kayak akhir-akhir ini kan kita sering olahraga. Mau nge-gym kah, mau bersepeda, biking, atau misalnya hanya sekedar jogging, akibatnya produksi kelenjar minyaknya nih yang ada di dada punggung juga akan lebih banyak. Apalagi ditunjang kalau misalnya habis olahraga, nggak langsung mandi gitu ya, Ya. nggak langsung ganti baju, mungkin ngobrol-ngobrol dulu, makan-makan dulu gitu ya. Angin-anginin Akhirnya dulu.
Iya, akhirnya kekumpul deh tuh segala minyak, kulit-kulit yang mati, ada kumannya, ketutup baju pula gitu ya, keringetan, akhirnya jadi jerawat. Jadi tuh faktor-faktor itu sangat berpengaruh, selain karena kelenjar minyaknya lebih besar, lebih produktif, kulitnya pun lebih tebal di dada dan di punggung apalagi gitu ya, sehingga kulit matinya cenderung menumpuk nih, sehingga akan lebih gampang terjadi jerawat. Gitu deh, Eni. Oke, berarti kayak mampet gitu lah ya dok, pori-porinya. Mm-mm. Iya, apalagi kalau bajunya model baju yang agak tebal dan nggak menyerap Ah, keringat. Wah, itu udah makin jerawatnya pasti makin gampang muncul gitu. oke dokter. Terus Iya. untuk gejala yang biasa biasa kita lihat di punggung dokter, misalnya apakah ada bintik-bintik yang kayak dijerawat di wajah juga, supaya kita juga bisa nanganin dok. Oh ini akne nih gitu, bedanya Mm, sama mungkin mm. kayak bisul atau yang lain dokter. Ini ada Oke. fotonya. Eh, untuk gejala sebenarnya sih, oke, ini saya punya gambar ya, ini sudah ditayangkan sama Dokter Enit. Sebetulnya dari bentuknya, gejala klinisnya itu mirip dengan yang ada di wajah gitu ya. Kita pasti bisa lihat komedo. Dari sekian banyak ada komedo. Pasti udah pada tahu lah ya komedo, ada komedo putih, komedo hitam gitu ya. Sama, itu di dada dan punggung juga bisa ada. Yang khas memang itu. Tapi selain itu juga bisa hanya sekedar merah-merah biasa gitu. Nah, ini orang kadang suka rancu dengan hanya sekedar kayak tadi Enid bilang ya, mungkinkah bisul atau mungkin kayak hanya biang keringet biasa gitu ya. Tapi ciri khasnya biasanya kita temukan adanya komedo. Nah, itu kita bisa bilang itu jerawat punggung gitu ya. Memang sih ada kelainan-kelainan yang lain yang mirip nih dengan jerawat gitu ya, seperti misalnya kayak yang disebabkan jamur gitu ya. Itu biasanya kita nggak temukan adanya komedo gitu ya, atau ada keluhan lain misalnya cenderung lebih gatal sekali gitu. Nah, itu bisa Oh, mungkin disebabkan jamur gitu ya, bukan jerawat biasa. Tapi kalau akne korporis atau jerawat yang di badan, biasanya gejala klinisnya memang sama dengan yang seperti di wajah. Kita ditemukan komedo, kemudian bintik-bintik merah. Kadang bisa besar-besar juga kayak yang di wajah gitu ya, yang biasanya kita sebut dengan nodus gitu. Jadi secara klinis sebenarnya sih sama dengan yang ada di wajah. Gitu. komedo itu bisa kelihatannya mungkin kayak hitam-hitam atau gimana ya dok? Ya, betul. Jadi kayak ada bintil kecil gitu ya, terus di tengahnya ada item-item. Nah, itu komedo yang terbuka gitu ya. Oke. Tapi ada juga yang bintil tapi tengahnya agak putih gitu. Nah, itu yang komedo tertutup gitu. Kadang kan suka kalau di wajah tuh suka gemes ya, suka kita Iya. keluar-keluarin ada isinya. Nah, itu komedo gitu. Nah, itu sama yang di dada sama punggung juga ada kayak gitu. Oke. Mirip Uh, ya. Terus juga sebenarnya akne korporis ini kan bukan hal yang sepele juga ya dok ya. Ya, Jadi betul. ini di sini kayak gambar ini nih ternyata dulunya nih orangnya akne korporis ya dok atau akne di Iya, punggung. Nah sebenarnya iya akne betul korporis ini. itu memang perlu ditanganin sekali nggak sih dok sesegera mungkin atau gimana sih kalau misalnya nggak kita tanganin cepet dampaknya tuh apa dok ke kulit? Ya, betul Enid. Nah, itu tadi seperti yang udah saya katakan di awal ya, seringkali orang tuh nggak aware kalau dia punya jerawat punggung atau jerawat yang di dada. Padahal dampaknya bisa seperti di gambar ini gitu ya. Kalau nggak diobatin, apalagi iseng nih. Biasa kalau ada benjolan ya di dada, kita suka tuh pegang-pegang, kita kopek-kopek gitu ya. Nah, itu bisa jadi keloid. Akibatnya ya salah satunya jadi seperti ini. Padahal kalau udah jadi keloid, waduh itu lebih susah lagi hilangnya Aduh, ya. jadi nggak pede ya dok kalau pakai Betul, backless gitu. backless ya. Iya betul. Nah kalau udah jadi kayak gini nih, yang lebih repot kan, treatmentnya lebih lama, lebih sulit, biayanya pun lebih besar. Nah jadi hati-hati kalau sudah ada mulai kelihatan ada jerawat satu dua di dada sama punggung, harus cepat-cepat diobatin. Dan kebiasaan hari-harinya nih juga harus diperbaiki supaya nggak tambah banyak gitu ya. Kalau udah tambah banyak nggak diobatin, waduh nanti jangan-jangan akibatnya bisa seperti ini nih. Kalau itu jadi banyak banget ya. Dan ini pasti selain mengganggu penampilan, udah nggak pede, ngobatinnya pun pasti akan lebih susah gitu ya. Terus Jadi pakai tambah mumpung ditutupin lagi dok ya. iya, tambah ditutupin tambah jadi Tambah lagi. banyak ya dok.
tambah muter-muter di banyak. situ aja. Betul. Jadi sebelum susah nih treatmentnya, lebih baik lebih awal gitu kan Segera ya ya. dok. Lebih awal diobatin, betul. Tentu hasilnya akan lebih baik gitu, nggak sampai jadi keloid ya. Iya. Oke, dokter. Terus banyak juga nih dok yang mau tanya, mungkin ada Hmm. juga yang suaminya atau istrinya punya jerawat di punggung, dan gimana sih mereka bisa mungkin bisa beli obat di misalnya beli di apotek sendiri gitu ya, dengan penggunaan mungkin untuk pertolongan sederhananya gitulah dok ya. Terus Betul. kapan saatnya kita tuh memang harus datang ke dokter spesialis kulit untuk menangani akne korporis ini, dokter? Oke, ya betul Enid. Sekarang itu beruntungnya kita sudah banyak variasi obat jerawat gitu ya, yang bisa dibeli bebas. Untuk langkah awal sebenarnya kita bisa, misalnya nih sabun, kita bisa cari sabun yang mengandung sulfur, ya itu salah satunya yang paling mudah ditemukan. Selain sabun mengandung sulfur, sekarang sudah banyak yang mengandung triklosan gitu ya, asam salisil atau BHA gitu ya. Ada juga yang mengandung benzoyl peroksida walaupun dalam jumlah yang terbatas gitu ya. Nah, selain sabun, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa beli lotion anti jerawat yang banyak ada di pasaran ya. Bisa kayak bedak kocok gitu ya, itu salah satunya. Tapi bisa juga kalau mau cari obat jerawat yang bisa di pasaran, yang OTC ya, yang bisa ditemukan di apotik-apotik yang bebas dijual, itu sekarang sudah banyak. Ada yang mengandung sulfur juga, triklosan, benzoyl peroksida gitu ya, asam salisilat, itu boleh gitu. Nah, tapi kalau udah pakai sabun yang tadi disebutkan, udah pakai lotionnya, masih belum sembuh juga atau tambah banyak, nah itu saatnya harus ke dokter ya. Pilih dokter kulit, spesialis kulit dan kelamin supaya penanganannya bisa tepat gitu ya. Dan dengan penanganan yang tepat tentu kita dapat mencegah efek sampingnya tadi yang berupa keloid itu. Jadi pokoknya kalau udah 1-2 kok nggak sembuh-sembuh nih, udah dikasih obat jerawat, udah ditotolin, nggak sembuh-sembuh malah tambah banyak. Nah itu saatnya harus ke dokter kulit. Gitu. Oke, dokter. Jadi mungkin kita bisa baca ingredients-nya kali ya di belakangnya gitu, kalau Ya, beli betul, sabun, beli betul. lotion, mungkin biar Betul, nggak salah ya. penanganannya nanti ya dok Iya, ya. iya, betul Enid. Oke. Hati-hati juga kalau beli online ya. Kadang Benar. orang, iya sekarang kan banyak sekali yang online. Si ini pakai yang A, terus kita ikut-ikutan gitu ya. Padahal belum tentu isinya cocok. Itu juga hati-hati gitu. Oke. Terus juga karena di belakang punggung nih dok, gimana ya caranya? Kadang kan aplikasinya mungkin kalau suami atau istrinya bisa makein gitu, tapi kalau misalnya mungkin Ya, yang masih jomblo dok, sendirian, aduh gimana tuh dok kasihan ya. cara pakainya supaya mungkin mereka tidak bersedih, jadi tetap bisa semangat? Ini saya ada Udah gambarnya mungkin dok. sendiri, udah sendiri jerawatan lagi ya. Iya, Aduh aduh sedih gimana banget. dong? Jadi mereka biar biar pede dok, biar bisa Iya, mencari jodoh betul. kembali, gimana tuh dok? Iya. Oke, nah ya ini sudah ditayangkan ya gambarnya. Jadi selain dengan minta tolong orang, ya syukur-syukur kalau kosnya berdua nih, kalau Nah, lagi sendiri ya, boleh deh minta tolong tuh, nanti diupahin deh temennya dikasih apa gitu ya. biar Minta mau tiap tolong hari diolesin. soalnya ngolesinnya. Iya, betul. Tapi yang Ya. penting sebelum diolesin kita harus betul-betul bersihkan dulu. Itu jangan lupa ya. Jadi sesudah olahraga, sesudah pulang kerja, sesudah pulang kuliah, mandi dulu yang bersih, jangan lupa. Kalau keringetan juga jangan ragu untuk ganti baju, jangan cuma diangin-anginin tuh, bajunya harus dicuci gitu ya. Sesudah mandi yang bersih, keringetnya sudah hilang semua, baru kita oleskan obatnya. Itu tadi bisa minta tolong temennya, bisa minta tolong kakak, adik, ibu gitu ya. Tapi selain kalau nggak ada orang, kita bisa pakai aplikator seperti yang digambar ini gitu ya. Ini aplikator ini udah banyak kok dijual. Jadi kalau kita pergi ke toko-toko skincare gitu ya, kita pasti temukan nih alat seperti ini. Jadi nanti alat itu kita isi dengan lotionnya, lotion anti jerawatnya, lalu kita aplikasikan dengan ada gagangnya ya, jadi kita oleskan. Tapi hati-hati juga, kita harus pilih aplikator yang ujungnya itu lembut gitu ya, yang sponsnya itu lembut, betul. Jangan yang kasar. Kalau yang kasar nanti malah membuat luka.
gitu ya, membuat iritasi, jadi jerawatnya makin jadi, dia makin merah gitu kan. Jadi harus pilih yang lembut. Nah, selain itu, sesudah diaplikasikan, tunggu kering dulu sebentar gitu ya, baru pakai baju gitu. Jangan belum kering betul, udah langsung pakai baju, nanti obatnya malah nempel di bajunya gitu ya, jadi nggak efektif gitu. Jadi bisa pakai aplikator ini bisa dibantu gitu. Tinggal mempermudah ya dok juga biar sampai ke bagian punggung di bawah gini ya dok ya. Iya betul Enid, betul. Oke dokter, terus juga banyak yang tanya dokter, apa saja sih kebiasaan yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah timbulnya akne korporis ini dokter? Oke, kebiasaan yang bisa dicegah ya. Yang pertama, jangan pakai baju yang terlalu ketat gitu ya. Apalagi yang lagi sering olahraga nih. Kebanyakan orang kan memang ingin supaya nggak terganggu aktivitasnya gitu ya, terus pakai baju yang ketat. Kalau bahannya masih menyerap keringat atau dari katun masih oke. Tapi kalau bahan yang tidak menyerap keringat itu yang bahaya. Sudah ketat, tidak menyerap keringat. Akibatnya ventilasi, terutama di daerah punggung nih yang nempel banget, ventilasinya nggak berjalan dengan baik. Akhirnya keringatnya nempel, tidak bisa kering. Demikian juga dengan kumannya, makin terperangkap di situ terjadi jerawat. Jadi satu, hindari baju yang terlalu ketat sama baju yang tidak menyerap keringat. Baiknya mungkin pilih yang dari bahan katun gitu ya. Yang kedua, waktu berolahraga nih. Sedapat mungkin pilih waktu, jangan yang pas tengah hari bolong nih. Misalnya olahraga siang-siang, jangan juga ya. Anak-anak SMA sering tuh kalau lagi pulang sekolah baru jam 1 jam 2 main basket, main futsal. Nah, akibatnya keringatnya tambah banyak, ditambah panas gitu ya. Jerawatan Jadi, juga, kebakar juga kulitnya. iya, betul dua-duanya. Cemburu panas. Jadi pilih waktu, jangan yang cuacanya panas. Kalau bisa pilih waktu yang cuacanya masih sejuk gitu ya. Kemudian pilih juga untuk kalau yang rambutnya panjang, jangan digerai gitu ya, pakai ikat rambut supaya, apalagi yang rambutnya tebal ya, karena rambut tebal itu jatuh di punggung tentu juga akan menghalangi sirkulasi udara. Terus kemudian bisa juga nih yang dihindari, jangan menggosok ya. Kalau mandi jangan digosok tuh punggungnya. Kebiasaan orang karena banyak jerawat, dikiranya dengan digosok maka kotorannya akan luntur, akan hilang. Padahal dengan digosok itu justru menimbulkan iritasi. Sehingga akhirnya jerawat yang tadinya tenang-tenang jadi meradang, jadi makin merah gitu ya. Kemudian jangan mandi dengan air panas, karena air panas itu juga membuat kelenjarnya akan lebih aktif, sehingga produksi minyaknya juga akan lebih banyak gitu ya. Selain itu juga yang tadinya meradang akan tambah merah nih, karena panas kan, karena banyak udaranya jadi panas, jadi makin merah gitu kan. Oke, terus berikutnya mungkin jangan pakai backpack kali ya, karena kalau backpack itu betul, kalau sekarang ya anak-anak sekolah tuh banyak yang pakai backpack ya. Iya dok, ternyata bisa bikin resiko juga ya dok ya? Iya betul, karena backpack itu bagian belakang tasnya itu seringkali tebal, gitu ya. Selain menghalangi sirkulasi di punggung, kalau kita pakai backpack itu ada gesekan-gesekan antara punggung dengan backpacknya. Tentu itu bisa memperparah jerawatnya gitu ya. Nah kalau pada perempuan juga salah satunya tali bra ya, tali BH-nya itu ya, kalau terlalu ketat juga bisa iritasi tuh. Kalau karena ada jerawat pas tadi ya dok ya. Betul, ya. Jadi mungkin pilih bra yang lebih tidak terlalu ketat dan iya betul, dan tidak terlalu menekan gitu. Itu sih Anit. Terus juga kan kadang ada kebiasaan tuh dok, misalnya habis olahraga biasanya dicopot bajunya, terus diangin-anginin, terus dipakai lagi. Nah biasanya kayak gitu dok. Itu gimana dok? Anak kos ya, males nyuci ya. Kadang soalnya dia mau lanjut lagi olahraga kayak gitu biasanya kan. Iya betul. Iya, jadi kebiasaan. Itu kebiasaan yang buruk. Jangan pernah, ini yang buat mereka yang keringatnya banyak apalagi ya. Setelah olahraga harus langsung dicuci bajunya ya. Jangan pernah diangin-anginin aja.
terus dipakai lagi gitu. Kelihatannya sih kering gitu ya, kelihatannya Iya. bersih. Padahal sebenarnya itu kumannya udah nempel di situ ya, kulit matinya pun udah nempel di situ. Jadi bahaya tuh, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau habis olahraga, bajunya harus langsung dicuci. Kalaupun mau beraktivitas olahraga ya ganti baju yang baru gitu ya. Bahkan prinsipnya nggak boleh terlalu lama tuh baju yang berkeringat itu nempel. Sedapat mungkin setelah olahraga langsung ganti baju dengan yang bersih gitu. Terus sama mungkin kalau misalnya jerawat di muka itu kadang-kadang berpengaruh dari kasur yang nggak diganti, Dok. Kalau Oh misalnya ya, betul. kasur spray gitu. Kalau di punggung gitu ngaruh Betul. juga ya, Dok? Oh iya, ngaruh banget. Karena kita kan kebanyakan tidurnya posisinya kan telentang ya. Ya, jadi Iya. kalau kasurnya atau spraynya jarang diganti, apalagi yang banyak keringat, wah itu udah numpuk semua tuh kotoran yang di punggung Berarti gitu mesti ya. diganti Jadi juga ya, Dok? iya harus rajin diganti, seminggu sekali minimal. Sekali ya, Gitu. Dok. Terus Betul. ada lagi nih, Dok, pertanyaan. Apa saja kebiasaan yang tidak boleh dilakukan untuk mencegah akne korporis kembali lagi? Jadi mungkin biar nggak nongol lagi, Dok, udah disembuhin terus nongol lagi, nongol lagi. Mungkin sama ya, Dok, kayak yang tadi kurang lebih ya, Dok. Ya, Nggak betul, boleh pakai betul. backpack, terus mungkin menghindari Betul. penggunaan backpack terlalu lama, terus juga tadi Betul. baju yang ketat gitu ya, Dok, ya. Ya, betul. Sama Semua kebiasaan itu harus jadi kebiasaan sehari-hari gitu ya. Harus mulai diubah gitu supaya nggak muncul lagi. Karena kalau udah cenderung berjerawat nih dada sama punggungnya, maka kebersihan hari-hari itu juga penting. Nggak boleh lupa tuh ya semuanya. Terus juga ini kan biasa sekarang lagi zaman nih, Dok, nge-scrub tubuh kalau cewek-cewek suka suka luluran gitu istilahnya. Ya, Itu ngaruh nggak sih, Dok, ya, sama munculnya akne? ya, betul. Sayangnya itu berpengaruh, Enit, karena scrubnya apalagi kalau yang bahannya kasar gitu ya, nah itu bisa membuat kulit mati banyak terkelupas ya. Akibatnya kulit matinya kan bertumpuk lalu dia menyumbat si muara dari kelenjar minyaknya itu. Kalau tersumbat terus dia keringetan pasti akan jadi jerawat. Jadi hati-hati buat yang perempuan apalagi ya yang suka luluran tuh ya. Wah, kalau digosoknya terlalu kuat, apalagi scrubnya kasar, yang ada jerawatnya tidak membaik, tapi akan makin parah. Gitu. Jadi penanganan walaupun lulur juga harus yang profesional kali, Dok, yang lulurin. Iya, Supaya iya, nggak mungkin terlalu dulu. Betul. Oke, Dok. Terus makanan nih, Dok. Kalau makanan tuh ada nggak sih, Dok, ngaruhnya sama akne korporis ini, akne di punggung? Oke, kalau makanan itu sih kurang lebih sama dengan yang di wajah ya, untuk jerawat yang di wajah. Yang berpengaruh kalau dilihat dari jurnal ya, hanya makanan yang mengandung susu atau dairy product sama yang indeks glikemiknya tinggi. Kalau yang dari produk itu udah tahu semua lah ya, susu dan segala turunannya gitu ya. Termasuk susu skim atau susu low fat. Karena bukan lemaknya sebenarnya yang berpengaruh, tetapi protein susunya ternyata yang mempengaruhi aktivitas dari kelenjar minyaknya gitu. Jadi semua turunan susu termasuk pasta segala macam gitu ya, itu harus dikurangi. Kemudian yang kedua yang indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik tinggi itu yang gampang diubah jadi gula darah. Jadi makanan yang banyak mengandung karbohidrat gitu ya, banyak mengandung gula. Nah, itu harus dihindari. Iya. Sayangnya nasi itu nggak apa-apa, Dok, sekalian ini diet kan. Diet. Ngurangin. Betul. Nasi mungkin bisa pelan-pelan diubah jadi beras merah gitu ya. Itu indeks glikemiknya sedikit lebih kecil daripada nasi biasa gitu. Dok. Nih ada beberapa pertanyaan nih, Dok, yang udah masuk di komen. Bekas jerawat di belakang itu bisa hilang nggak sih, Dok? Bekas jerawat yang di belakang ya. Kalau masih berupa item-item aja, itu hiperpigmentasi ya kita bilangnya, masih bisa hilang. Walaupun itu juga pasti butuh usaha dan butuh obat-obatan, butuh perawatan gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi keloid, nah ini terus terang agak sulit untuk hilang sama sekali gitu. Jadi bisa berkurang, tetapi sayangnya so far sih sebagian besar nggak bisa hilang total
gitu ya. Paling hanya mengempes, warnanya agak sedikit berkurang, tapi sayangnya nggak bisa hilang total. Jadi itu sebabnya kenapa akne korporis ini nggak bisa dianggap enteng ya, Enit ya. Oke, Karena iya. ternyata bekasnya ini nih kalau udah jadi Lebih keloid susah tadi. daripada yang di muka gitu ya dok berarti ya? Betul, iya gitu. Kalau hitam-hitam aja masih oke lah, mungkin bisa pakai krim-krim, mau peeling-peeling masih oke, masih bisa ya. Tapi kalau udah jadi keloid, wah itu udah jadi PR banget itu. Pasti bolak-balik tuh treatmentnya. Benar, dok. Terus Iya. ini juga ada pertanyaan dok. Hmm. Dia tinggalnya di daerah yang cuacanya panas sekali. Terus pulang kerja Ah. udah mandi, terus keringetan lagi. Nah, bagi tipsnya nih dok, gimana? Apa harus mandi lagi? Atau mungkin maksudnya bisa kayak dilap-lap gitu kali pakai anduk gitu dok? Gimana dok? Oh iya iya. Biar Iya, menghindar. itu untuk di daerah yang udaranya panas, memang akne korporis ini itu tadi. Jadi susah banget diobatinnya gitu ya. Karena mau nggak mau nih, usahakan udaranya sirkulasinya baik. Walaupun panas, paling tidak udaranya mengalir gitu ya, jangan pengap gitu. Sehingga paling tidak ada angin. Kalau bisa pasang AC gitu ya, karena kalau keringetnya banyak, nanti udah diobatin jerawatnya bisa muncul lagi gitu ya. Ya, mungkin Kemudian jendelanya yang kalau siang dibuka kayak gitu ya dok kalau misalnya betul, betul. sirkulasi. Kalau memang berkeringat sekali, jangan ragu untuk mandi sebenarnya gitu ya. Walaupun misalnya pulang kantor kemudian berkeringat, dia mau tidur, nggak apa-apa sih sebenarnya mandi lagi. Atau kalau misalnya tidak mandi, bisa pakai tisu yang ada antiseptik. Itu sih untuk emergensi gitu ya. Artinya kalau misalnya nggak mau mandi, bisa diusap pakai tisu yang antiseptik gitu ya. Itu sebagai salah satu alternatif sih. Bisa juga seperti itu. Terus ada lagi nih dok, apakah mandi menggunakan air panas itu bisa memicu timbulnya akne di badan? Ya, betul. Jadi tadi kita udah diskusi ya, Enit ya. Ternyata mandi dengan air yang terlalu panas itu juga bisa memicu jerawat. Kenapa? Karena air yang panas itu akan membuat kelenjarnya lebih aktif. Kalau kelenjarnya lebih aktif, produksi minyaknya akan lebih banyak. Sehingga yang tadinya tenang-tenang, maka akan justru sesudah mandi air panas berikutnya akan lebih banyak nih produksi minyaknya gitu. Selain itu, dengan air panas itu terjadi inflamasi, terjadi peradangan. Jadi yang tadinya jerawatnya tenang-tenang bisa makin merah gitu karena panas. Sebenarnya akne korporis ini juga jadi problem banyak orang ternyata ya dok ya. Kalau misalnya udah kena, misalnya memang sudah ada lagi perawatan, sebaiknya tuh kalau misalnya di rumah mungkin pakaiannya itu harus kayak terbuka gitu di bagian punggungnya, atau boleh dipakein kaos gitu sih dok sebenarnya untuk mempercepat betul, juga betul. kan. Iya, betul, Enid. Jadi kalau misalnya memang cenderung berjerawat nih punggungnya, baiknya kalau di rumah lebih baik pakai baju yang tipis, yang kainnya juga nggak terlalu tebal gitu ya. Atau kalau mau pakai dibuka pakai yang mungkin tank top itu akan lebih baik sih sebenarnya. Jadi biarin aja dia sebenarnya terbuka sirkulasi tadi ya dok ya. Betul. Iya, betul. Iya. Ini ada lagi, jika jerawat yang timbul di badan akibat konsumsi obat yang diminum itu bagaimana ya dok? Apakah mungkin terjadi dok? Iya, betul. Pertanyaannya bagus ya, karena ternyata memang yang muncul di dada dan punggung ini tidak selalu jerawat. Itu sebabnya tadi saya bilang kalau udah mandi dengan sabun yang betul, dengan udah diolesin, kok ternyata nggak sembuh-sembuh nih atau makin tambah banyak gitu ya. Nah itu baiknya cepat-cepat ke dokter kulit. Karena ada penyakit-penyakit lain nih, misalnya kayak alergi obat termasuk. Alergi obat itu kalau kita konsumsi obat tertentu dalam jangka waktu lama, bisa muncul seperti jerawat merah-merah gitu ya di dada dan di punggung juga. Nah ini sih memang sebaiknya yang ahli yang bisa memeriksa gitu ya. Nanti dokter kulit bisa memilah nih, oh ini akne biasa atau ini memang alergi obat. Kalau memang alergi obat, biasanya nanti dokter menyarankan untuk menghentikan obatnya gitu ya. Atau bisa juga diberikan alternatif yang lain gitu ya. Kalau obatnya itu ternyata memang menimbulkan jerawat di dada dan punggung, tentunya hal itu harus diatasi. Penyebabnya obat ya berarti obatnya harus di stop atau diganti dengan obat yang lain yang tidak menimbulkan jerawat atau efek dari obat itu. Begitu.
Oke, selain alergi, apalagi dok? Mungkin tadi yang jamur Mm-mm. itu ya dok ya? Jamur, betul. Ya, salah Kalau satunya jamur mungkin lebih jamur. gatel gitu ya dok? Ya, nah kita tuh Beda-beda. punya jamur yang namanya Malassezia. Ini Mm-mm. jamur sebetulnya sama nih dengan jamur yang menimbulkan panu gitu ya. Mm-mm. Tetapi pada beberapa keadaan si jamur ini menimbulkan gejala yang seperti jerawat itu tadi Oke. gitu ya. Gejalanya sih mirip, dia sama-sama ada merah-merahnya, tapi biasanya nggak ada komedonya, kemudian gatel gitu ya. Nah sayangnya pengobatan jerawat karena jamur ini itu tidak sama dengan jerawat biasa gitu ya. Hmm. Mungkin ada obat yang perlu diminum atau ada treatment lain. Jadi baiknya sih harusnya berobat ke dokter kulit aja gitu ya, supaya nanti dokternya bisa periksa dengan seksama, mungkin dikerok sedikit gitu ya, lalu diperiksa di Diperiksa mikroskop supaya ketemu jamurnya gitu. Seperti itu sih. daripada nanti dikasih obat yang lain terus makin apa jamurnya makin berkembang lagi ya dok Subur, ya. ya. Aduh, Betul, iya. susah juga ya. Ini ada juga nih dok, apakah Hmm. makan seafood itu bisa memicu jerawat di punggung? Oh gitu. Kalau makan seafoodnya panas-panas ya kali ya. Hmm. Jadi Tapi bukan sebenarnya karena seafoodnya, betul. hmm, Bukan karena seafoodnya, itu kadang mitos aja. Jadi kalau seafood mungkin maksudnya alergi gitu ya. Kalau alergi dengan seafood biasanya tidak menjadi jerawat seperti di dada dan di punggung gitu ya. Mungkin gatal, mungkin seperti biduran, urtika gitu ya. Tapi seafood tidak mempengaruhi untuk terjadinya jerawat gitu ya. Kecuali itu tadi yang saya bilang, makan seafood tapi panas gitu ya, keringetan segala macam. Nah itu jadi jerawat, tapi jadinya bukan karena jerawat. seafoodnya. Iya betul, betul. Ini ada lagi nih dok, lumayan banyak nih dok pertanyaannya. Mungkin Oke, kayak pada ternyata iya ternyata karena baru kayaknya nggak banyak kali ya kalau masalah. itu. Iya. Iya bener dok. Ini ada lagi wanita usia 56 tahun mengalami gatal pada punggung, kadang di dada. Mm-mm. Pengobatannya seperti apa? Karena sejauh ini dia udah kasih beberapa sabun mungkin antiseptik gitu ya dok ya, macam-macam Mm-mm. sabun. Tapi kok masih gatel juga di punggung. Apakah itu mungkin akne tadi? Apa mungkin gimana ya dok cara Oh lengkap, biar kita oke. tahu? Iya, sebenarnya sih data klinisnya kurang lengkap ya, karena kita Mm-mm. juga nggak lihat klinisnya. Tapi kalau di situ ada merah-merah seperti jerawat gitu ya, itu masih bisa kemungkinan jerawat betul, atau jerawat yang tadi tuh, yang Tadi karena yang jamur ya dok. jamur ya, jadi agak gatal tuh rasanya. Tapi kalau nggak ada bintil-bintil atau hanya berupa apa ya, merah-merah atau ada sisik-sisiknya, mungkin itu bukan jerawat, mungkin itu yang lain. Nah itu harus diperiksa di dokter kulit gitu ya, supaya bisa ditentukan apakah ini hanya apa, jamur apa, jerawat biasa, ataukah penyakit yang lain seperti jamur yang lain gitu. Itu harus diperiksa kalau nggak hilang-hilang ya. Iya dokter. Jadi intinya untuk menjaga higienitas tubuh itu juga perlu ya dokter. Kalau Iya beraktivitas betul. di luar ruangan, terus juga Mm-mm. berolahraga, karena Iya. karena nggak semudah itu muncul dan ngilanginnya juga nggak semudah itu ya dok. Iya, betul, betul. Jadi kalau kita udah olesin obat segala macam, tapi kalau kebiasaan hari-harinya nggak berubah, sama aja. Pasti akan muncul-muncul lagi. Jadi harus seimbang tuh antara diobatin dengan kebiasaan hari-harinya juga Iya harus benar. betul. Iya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih dok. Kayaknya kita udah mau udah 45 menit, dikit Oh lagi. ya, oke. Apakah kulit kering yang jarang berjerawat bisa menyebabkan jerawat dan gatal-gatal juga di punggung? Gitu dok. Gimana dok? Oh, oke. Ini kondisinya kulitnya kering ya. Kulitnya kering. Oke. Kalau kulit kering, biasanya gatalnya karena kulit keringnya, gitu ya. Jadi kalau kulit kering itu eh, kulitnya tidak banyak mengandung pelembab, sehingga kalau kita lihat tuh ya, banyak kulit matinya gitu. Nah kalau kulit kering banyak kulit mati, pertahanannya tuh nggak bagus, sehingga apapun yang nempel di situ yang buat orang biasa nggak apa-apa, tapi karena kulitnya kering jadi masalah gitu ya. Jadi kalau kulit yang kering mungkin jatuhnya bukan akne atau bukan jerawat, tapi kayak yang lain seperti dermatitis gitu ya. Nah itu juga perlu hati-hati.
Artinya kalau diobatin sudah di pengobatan biasa nggak sembuh-sembuh, harus kontrol, harus berobat ke dokter kulit. Mungkin ada penyakit yang lain yang kita nggak tahu gitu ya. Ya, dokter. Ya, dokter, seru banget tanya jawabnya. Mungkin kayaknya yang mau tanya lagi nanti bisa tulis di komen pada saat kita post IG live kita ini, karena tadi dokter Terry udah jelasin banyak banget. Intinya tadi sudah dijelaskan sama dokter Terry. Mungkin dokter Terry ada take home message-nya nggak yang bisa disampaikan? Oke, jadi akne korporis ini tidak boleh dianggap enteng gitu ya. Tidak boleh karena dia nggak kelihatan ini gitu ya. Kita sebaiknya harus treatment juga, harus obati dengan baik. Dan yang penting harus sesegera mungkin supaya tidak terjadi dampaknya yang tadi kita hindari ya, tidak terjadi keloid. Jadi akne korporis harus segera diobati. Kalau tidak sembuh-sembuh harus segera datang berobat ke dokter kulit. Terus kalau misalnya dokter kulit kan carinya harus yang berkompeten nih dok. Kadang suka susah nih cari yang beneran dokter kulit nggak sih, atau dokter-dokteran. Nanti itu gimana ya dok? Ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku dokter tuh bahaya juga dok. Nah gimana tuh dok biar kita bisa searching dokter kulit yang sebenarnya dan yang berkompeten dan yang dekat sama tempat tinggal kita misalnya gitu dok. Oke, boleh diakses webnya Perdoski. Di situ ada semua list dokter kulit dan kelamin di Jakarta. Nanti di situ bisa tinggal dicari mana yang paling dekat dengan tempat tinggal gitu ya. Jadi kalau mau tahu dokternya benar dokter kulit atau bukan, boleh buka webnya di Perdoski. Betul. Nanti di situ akan keluar. Kalau namanya nggak keluar berarti bukan dokter spesialis kulit. Dokter-dokteran. Oke dokter, terima kasih sekali. 45 menit udah kita tanya jawab dari tadi. Dokter semoga sehat-sehat selalu, dan semua juga yang udah nonton terima kasih. Semoga sehat selalu di tengah pandemi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya dokter. Selamat malam dokter Terry. Selamat malam, terima kasih Enid. See you ya. Terima kasih, see you dokter.